Kalau kalian misalnya ada yang mengatakan nanti pengaruh ke anaknya, kalau anaknya sudah dewasa di atas 17 tahun, tanggal 2-nya itu mungkin sudah mulai masuk pelaporan SLIK OJK, tanggal 1 bulan depan itu baru bunga berjalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga teman-teman semuanya pada hari pertama kerja ini semoga semua dalam mood yang baik dan dapat bekerja dengan baik pula. Dan saya ucapkan pertama kali buat yang beragama muslim, karena mungkin sekitar hari Rabu atau hari Kamis kita akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Untuk itu dari saya sendiri saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin buat yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan kita bisa sampai dengan selamat di hari lebaran kelak. Jadi teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sekitar ada 5 aplikasi pinjol yang baru aja pertama hari Galbay sudah langsung masuk ke dalam SLIK OJK. Nah, apa saja kita akan bahas, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus nemenin saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, ya di sini saya sudah kumpulkan ada sekitar 5 pinjol besar yang memang langsung masuk ke dalam SLIK OJK ketika baru 1 hari aja Galbay. Nah, saya informasikan buat teman-teman semua yang memang ada melakukan pinjol di salah satu aplikasi ini, buat kalian semua jangan takut ya. Jangan pernah khawatir walaupun sudah masuk ke dalam SLIK OJK. Semuanya bisa dibersihkan, semuanya bisa diselesaikan. Jadi apa-apa yang saya jelaskan nantinya buat kalian hanya sebagai informasi dan penyemangat buat diri kalian, dan kalian tahu keputusan apa yang harus kalian lakukan ke depan buat diri kalian sendiri. Dan satu lagi saya informasikan buat teman-teman ya, adanya informasi seperti ini. Buat kalian para pemula Galbay biasanya akan dapat informasi yang mau bawa Pak RT ke rumahnya karena kita Galbay, yang mau bawa aparat perumahan setempat. Jangan pernah takut ya. Jadi saya sudah pernah tanyakan kepada Pak RT setempat perumahan, jika ada DC yang mau datang ke rumah yang minta didampingin untuk menagih pembayarannya ke rumah kalian, maka jawaban dari Pak RT tersebut adalah dia tidak mau ikut-ikutan atau bertanggung jawab ataupun datang ke rumah kalian hanya sekedar untuk ngetok pintu rumah kalian dan mempertanyakan hutang kalian yang Galbay. Itu nggak ada ya. Semua RT di Indonesia ini tidak akan mau disangkut pautkan dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan pernah takut. Termasuk di perumahan saya sendiri, jika ada DC ataupun para rentenir yang datang ke rumah untuk menagih, akan benar-benar ditolak dan tidak diterima di perumahan saya oleh security-nya. Itu sudah ada pamfletnya di depan perumahan saya. Mudah-mudahan di depan perumahan ataupun di daerah kalian semuanya pada seperti itu. Jangan pernah mengganggu orang lain hanya untuk sekedar meminta hutang dengan cara paksa. Tidak ada seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalaupun mau menagihlah secara baik-baik saja. Kita tahu yang namanya hutang memang wajib dibayarkan, tapi tidak dengan cara memalukan diri kita sendiri para nasabah ataupun menyebarkan data-data kita yang tidak pantas dikonsumsi oleh orang lain. Gitu ya. Oke, kita langsung saja. Buat ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 yang memang sudah terverifikasi dia akan masuk OJK ketika baru 1 hari aja Galbay. Walaupun bisa dikatakan 1 hari Galbay itu bunga belum berjalan ataupun bunga belum ditetapkan, tapi itu sudah masuk OJK. Nah, apa saja? Yang pertama itu adalah semua orang udah pada tahu ya, itu Shopee, S pinjam dan S pay letter. Itu semuanya akan masuk ke dalam SLIK OJK dengan tenor 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nah, bagaimana kalau seandainya kalian sudah menyelesaikan pembayaran di bawah 3 bulan? Kalau kalian sudah menyelesaikan pembayaran 3 bulan, itu otomatis pelaporan yang ada di SLIK OJK itu akan langsung hilang. Kalau seandainya tidak hilang ketika kalian
cek di OJK itu masih ada, kalian bisa konfirmasi ke Shopee-nya. Setahu saya semua pinjol yang update ya pembayarannya walaupun sudah masuk ke dalam OJK dan langsung hilang di bulan berikutnya itu adalah Shopee. Karena mereka saya lihat mungkin sistemnya sudah sangat bagus ya, sudah hampir menyamai dengan perbankan. Jadi ketika kalian galbay di Shopee, masuk langsung ke dalam slik OJK ketika kalian sudah bayarkan sebelum 3 bulan ataupun sudah lebih dari 3 bulan ketika kalian bayarkan beserta dengan bunganya, itu sistemnya akan otomatis berubah di bulan berikutnya. Tapi teman-teman ya, kalaupun tidak berubah kalian bisa langsung chat adminnya. Nah, bagaimana buat kalian yang di atas 12 bulan atau sekitar 1 tahun lebih galbay dan ketika 12 bulan itu kalian sudah ada dana dan akan membayarkannya, tapi aplikasinya sudah kalian uninstall. Yang pertama yang kalian lakukan adalah kalian bisa nyari kontak customer service-nya, ada berada di Google, itu kalian tinggal cari, kalian tinggal hubungi telepon melalui pulsa berbayar, itu kalian bisa tanyakan bagaimana cara saya untuk melunaskan hutang saya yang tercatat di slik OJK sekian rupiah, saya mau bayar, biar langsung bisa dihilangkan atau dibersihkan nama saya di slik OJK. Gitu ya caranya teman-teman ya. Nah, bagaimana buat kalian yang mau galbay selamanya, itu tidak jadi masalah, hanya jelek nama di slik OJK saja, tidak berpengaruh kemana-mana. Kalau kalian misalnya ada yang mengatakan nanti pengaruh ke anaknya, kalau anaknya sudah dewasa di atas 17 tahun sudah mempunyai KTP sendiri, pisahkan kakaknya dengan diri kalian, dengan orang tuanya. Itu tidak akan tersangkut pautkan dengan hutang kalian atau pinjol-pinjol kalian yang sudah kalian gabaikan. Gitu ya. Lanjut lagi, itu ada Aku Laku. Aku Laku ini yang masuk ke dalam slik OJK ketika dia 1 hari galbay itu adalah hutang di atas 1 juta dengan tenor 3, 6, dan 12 bulan. Sama tenornya dengan si Shopee tadi ya. Dan kalau di Aku Laku ini bunganya akan berjalan setelah tak galbay 3 bulan. Jadi kalau seandainya kalian galbay saat ini masuk ke dalam slik OJK itu belum berjalan bunganya, hanya berjalan denda keterlambatan, bukan bunga berjalan. Denda keterlambatan itu sudah ada di dalam slik OJK-nya ya, sudah pernah saya jelaskan, kalian tinggal cari-cari aja di dalam vlog-vlog saya sebelum-sebelumnya. Dan biasanya itu nilainya tidak sampai 100.000 lah, puluhan ribu aja. Kemudian bunganya akan berjalan setelah 3 bulan. Kalau kalian bayarkan sebelum di bawah 3 bulan, kalian bayarkan sesuai dengan slik OJK, jangan melalui aplikasi, karena pasti akan sangat jauh berbeda. Biasanya bunganya itu akan luar biasa. Tapi kalau kalian bayar mengikuti dengan slik OJK, caranya bagaimana? Kalian tinggal telepon customer service-nya, bilang saya sudah pegang ini slik OJK saya mau melunaskan hutang sesuai dengan slik OJK, yaitu saya bayarkan langsung lunas, tidak mengikuti dengan aplikasi. Gitu caranya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi Kredivo. Kredivo ini hampir sama dengan Aku Laku, dia punya tenor 3, 6, sampai 12 bulan, itu dengan bunga berjalan dan berlaku setelah 3 bulan galbay. Dan hutang yang tercatat di slik OJK itu di atas 1 juta. Ya, sama dengan Aku Laku tadi. Pembersihannya pun seandainya setelah 12 bulan kalian mau bayar dan aplikasinya sudah tidak ada di dalam HP kalian, caranya sama seperti Shopee dan Aku Laku yang saya jelaskan tadi. Kalian tinggal cari nomornya di Google. Kalau tidak ada, kalian cari di aplikasi store. Di sana biasanya di review dari aplikasinya ini ada tercantum nomor customer service-nya. Itu ya teman-teman ya. Lanjut lagi, yang keempat itu ada Indodana. Sebelum vlog ini saya sudah pernah menjelaskan bahwa Indodana sedang ada perubahan sistem dan perubahan manajemen. Jadi di Indodana ini bunganya itu akan berlaku setelah 1 bulan. Bunganya itu akan berlaku setelah masuk OJK tuh 1 bulan. Misalnya kalian galbay di bulan Maret, itu tanggal 1, tanggal 2-nya itu mungkin sudah mulai masuk pelaporan slik OJK. Tanggal 1 bulan depan itu baru bunga berjalan, baru bunga berlaku. Itu akan muncul biaya bunga-bunganya. Tapi dari tanggal 1 Maret, dari Maret tadi saya bilang ya, Maret sampai ke April itu belum berjalan, tapi setelah April dan bulan selanjutnya baru mulai berjalan. Tapi kalau kayak Aku Laku Kredivo, misalnya kalian galbay di Maret, April, Mei, itu Mei baru bunga berjalan.
Yang ada di dalam itu bukan bunga. Nantinya kalau seandainya kalian bisa cek di Slick, itu adalah denda keterlambatan. Biasanya itu hanya 1 kali cas. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau Indodana 1 bulan kalian galbay sudah langsung dikenakan bunga berjalannya. Oke, yang terakhir lagi itu adalah kredit pintar. Nah, kredit pintar ini sama dengan Akulaku dan Kredivo. Kalian bisa simak tadi yang saya katakan. Itu bunganya baru berjalan setelah 3 bulan galbay. Dan di atas 1 juta, pinjaman 1 juta ya. Yang di bawah 1 juta itu pun pernah sudah ada yang dilaporkan. Cuman mulai kesini di tahun 2023 ini kebanyakan yang di atas 1 juta lah yang baru dilaporkan ke OJK. Dan biasanya OJK itu akan memilah mana-mana yang memang pantas untuk dimasukkan ke dalam OJK, ke dalam Slick OJK, dan mana-mana yang diminta untuk mereka sendiri yang menagih, tidak dimasukkan ke dalam OJK. Dan itu biasanya di hutang-hutang di bawah dari 1 juta. Nah gitu ya teman-teman ya. Yang memang masuk Slick OJK baru 1 bulan galbay ataupun baru 1 hari galbay. Nah, kalau kalian semuanya misalnya memang tidak sanggup untuk membayar, seperti teman-teman saya mengatakan, sudahlah saya tidak mau membayar. Yang penting saya mau galbay tapi saya nanti bayarnya pokoknya saja. Bunga-bunganya saya tidak mau bayar. Nah, itu kembali lagi kepada diri kalian teman-teman ya. Kalau seandainya yang masuk ke dalam Slick OJK ini beserta dengan bunganya, kalau saya jelaskan itu memang harus dilunaskan apabila kalian mau melakukan pinjaman lagi suatu hari, baik itu pinjaman bank ataupun pinjaman KUR yang bersifatnya kredit usaha rakyat ya, itu pun harus memiliki Slick yang bersih. Itu kalau kalian mau melakukan pinjaman ke depannya. Tapi kalau seandainya kalian merasa saya ke depan tidak akan mau lagi pinjam-pinjam lagi, udah cukup saya bener-bener kapok, jadi saya hanya mau bayar sesuai pokoknya saja, itu juga bisa, nggak jadi masalah. Yang ada di Slick OJK ini kalian abaikan saja, kalian ingat saja berapa hutang yang kalian pinjamkan, itu kalian kembalikan dengan cara kalian telepon customer service-nya, saya mau bayar hutang saya. Tapi biasanya customer service-nya akan mengajukan permintaan untuk dibayar semuanya melalui rekening ini. Nah, kalian bisa dengan cara kalian minta rekeningnya, setelah dikasih sama kalian, terus kalian bilang bismillah saya mau bayar hanya pokoknya saja. Habis itu kalian bisa simpan lagi data kalian, mungkin biar jangan ditagih-tagih lagi ya. Mungkin pada saat nelfon kalian menggunakan nomor fake, ataupun menggunakan data fake, ataupun menggunakan nelfonnya di tempat-tempat lain yang mungkin jauh dari rumah agar tidak terdeteksi GPS kalian. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga menjelang Ramadan ini kita semua bisa beribadah dengan baik tanpa digencar-gencar sama DC ataupun diancam-ancam sama DC sehingga membuat kita down dan membuat kita bisa membatalkan puasa kita. Bismillah, semoga itu tidak terjadi ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.